Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Maulana dengan NIM 22050031. Saya dari program studi S1 Teknik Perminyakan. Di sini, saya akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah Teknik Pemboran 2, yaitu tentang directional drilling atau pemboran berarah. Baik, langsung saja ke yang pertama. Pertama, ada pengertian dan tujuan directional drilling. Pengertiannya yaitu directional drilling atau pemboran berarah adalah suatu seni membelokkan lubang sumur untuk diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi yang tidak terletak secara vertikal di bawah kepala sumur. Lalu ada tujuan directional drilling. Pemboran berarah dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan kita mencapai formasi yang dituju tanpa harus menembus formasi yang tidak ingin dilewati, di mana mengatasi keadaan di saat sasaran atau target tidak mungkin dicapai dengan pemboran vertikal dengan berbagai alasan. Selanjutnya ada tipe-tipe pemboran berarah. Yang pertama ada tipe shallow deviation type atau titik belok di tempat dangkal. Titik belok atau kick point terletak di kedalaman yang tidak begitu jauh dari permukaan tanah atau dangkal. Yang kedua ada tipe deep deviation type, yaitu tipe belok di tempat dalam. Di sini titik belok terletak jauh di dalam permukaan tanah. Yang terakhir ada tipe return to vertical type atau tipe kembali ke vertikal. Mula-mula sama seperti tipe belok di tempat dangkal, tetapi kemudian dikembalikan ke vertikal. Selanjutnya ada alasan pemboran berarah. Yang pertama ada alasan topografis. Pemboran berarah dilakukan apabila keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Misalnya, yang pertama, formasi produktif terletak di bawah paya-paya atau sungai. Terdapatnya formasi produktif yang terletak di bawah sungai mengharuskan menggunakan metode directional drilling karena tidak memungkinkan untuk memasang platform di atas sungai. Yang kedua, formasi produktif terletak di bawah bangunan pemukiman atau perkantoran. Terdapatnya formasi produktif yang terletak di bawah bangunan atau perkantoran mengharuskan menggunakan metode directional drilling karena tidak memungkinkan untuk memasang platform di tanah yang sudah terdapat bangunan ataupun perkantoran. Yang ketiga, formasi produktif terletak di bawah tebing terjal. Lokasi yang seperti ini disebut juga rock condition. Bila dibuat strike hole drilling menembus reservoir, harus dibuat lokasi pada tebing-tebing terjal. Tebing-tebing diratakan dan dikeraskan. Jalan harus dibuat untuk mencapai lokasi. Selain pekerjaannya berat, akan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Titik lokasi dibuat pada daerah yang memungkinkan. Kemudian, lubang diarahkan menembus target. Yang kedua, ada alasan geologis. Pemboran berarah pada kondisi ini dilakukan untuk menghindari kesulitan apa yang akan dihadapi apabila dibor secara vertikal. Misalnya, yang pertama adanya kubah garam atau salt dome. Pengeboran melalui kubah garam atau salt dome dapat menimbulkan masalah seperti low circulation dan masalah korosi atau corrosion. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik untuk menghindari formasi garam dengan melakukan pemboran berarah atau directional drilling. Yang kedua, adanya patahan. Patahan yang ada sebaiknya dihindari karena akan mengakibatkan terjadinya kehilangan lumpur atau low circulation. Akan memasuki formasi yang bertekanan tinggi atau juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan arah dan sudut kemiringan terhadap lubang bor pada pemboran berarah. Dan yang terakhir ada alasan ekonomi. Dalam beberapa hal pelaksanaan pemboran berarah relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemboran vertikal. Selanjutnya, alat-alat pembuat pemboran berarah. Yang pertama ada Badger bit.
Prinsip kerjanya, salah satu nozzle pada bit tersebut yang berukuran lebih besar dari yang lain diarahkan ke arah formasi yang direncanakan. Kemudian disembur dengan lumpur sehingga formasi yang disembur menjadi lunak. Sehingga drill string bisa bergerak ke formasi yang lunak. Yang kedua ada spud bit, yaitu sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi lunak. Bit tanpa rule, terus mempunyai nozzle, dan cara kerjanya sama seperti Badger bit tetapi sistemnya ditumbuhkan. Yang ketiga ada knuckle joint. Prinsip kerjanya, drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru sehingga didapatkan putaran bersudut antara drill string dan bitnya. Pembuatan lubang pertama dilakukan dengan pilot hole. Setelah itu dibor dengan bit yang dirangkai dengan rimmer. Yang ketiga ada whipstock. Prinsip kerjanya, alat yang terbuat dari besi berbentuk baji dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Alat tersebut dapat diperoleh kelengkungan sebesar 1-7 derajat. Selanjutnya ada turbo drill. Downhole turbin yang dapat memutarkan bit tanpa harus memutarkan rangkaian bor atau drill string. Kecepatan putaran tergantung dari volume lumpur dan tekanan sirkulasi di permukaan. Adanya peralatan bend shaft pada turbo drill sehingga dapat membeloknya lubang sumur. Selanjutnya ada Dyna drill. Sama prinsipnya dengan turbo drill, di mana alat ini dibuat oleh Dyna drill coil. Memutarkan bit tanpa memutarkan drill string. Terdapat bend shaft untuk membuat kelengkungan yang halus. Di dalam pemakaian tergantung dari kecepatan sirkulasi lumpur dan beda tekanan pompa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi arah lubang bor. Lubang bor yang dihasilkan di bawah permukaan menyimpang dari sudut yang diinginkan, serta berbentuk berbengkok-bengkok disebut crooked hole. Penyebab crooked hole tersebut disebabkan oleh dua faktor antara lain. Yang pertama, faktor formasi. Pada formasi yang berlapis-lapis dan formasi tersebut terletak pada bidang miring, lubang bor akan cenderung tegak lurus pada bidang perlapisan. Penembusan bit akan meninggalkan suatu baji kecil yang bertindak sebagai whipstock kecil. Hal ini disebut teori miniature whipstock. Dengan demikian, lubang bor cenderung membelok. Yang kedua ada faktor mekanis. Faktor-faktor ini menyangkut drill collar yang tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. Terus beban pada bit yang berlebihan sehingga drill collar melengkung. Dan perubahan bottom hole assembly akan memberikan bentuk lubang yang berlainan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada pembelokan lubang bor. Yang pertama ada prinsip pendulum. Prinsip pendulum memperlihatkan bila jarak dari titik tangensial diperbesar dengan cara menempatkan stabilizer pada jarak yang lebih jauh dari pahat bor. Maka akan menyebabkan gaya gravitasi cenderung menarik pahat bor ke arah sumbu vertikal. Lubang bor yang menyebabkan sudut mengecil dan menghasilkan kemiringan, dan kemiringan yang dihasilkan pun mengecil. Selanjutnya ada prinsip fulcrum. Prinsip ini menunjukkan penempatan stabilizer dekat dengan pahat akan memperkecil jarak titik tangensial dari pahat bor. Ketika ada pembebanan pada pahat bor, sehingga memperbesar sudut kemiringan yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada prinsip stabilisasi. Prinsip stabilisasi digunakan untuk mempertahankan sudut kemiringan lubang bor yang telah dicapai. Hal ini dapat dicapai dengan pola susunan BHA dengan menempatkan beberapa stabilizer pada rangkaian BHA untuk mengimbangi pembebanan dan titik tangensial. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.